Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Al-ayat. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah pada kesempatan petang hari ini kita masih hidup di dunia ini dalam kondisi tetap istiqomah di atas Islam dan iman. Dan yang kedua, kita bisa hadir berkumpul di tempat dan acara yang mulia ini. Oleh karenanya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat Islam wal iman. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di masjid dan di majelis ini untuk bersama-sama saling menasehati, saling memberikan peringatan, karena nasihat dan peringatan itu selalu kita butuhkan dalam hidup ini agar kita bisa tetap istiqomah di atas hidayah Allah. Allah mengatakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Dan juga hendaknya kita senantiasa menegakkan at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, supaya kita selalu beruntung dan tidak mengalami kerugian. Sebagaimana pesan Allah dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka saling menasehati dalam kebenaran serta saling menasehati dalam kesabaran. Sangat tepat sekali surah tersebut kita sampaikan, apalagi kita sekarang berada di waktu asar, di penghujung dari hari ini. Maka kita bersama-sama hadir di sini untuk saling menasihati dalam hal tersebut. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita meskipun sederhana ya, menjelang berbuka, membawakan tema
menjaga iman. Ini adalah tema yang sangat penting. Baik tema ini kita bahas dalam kajian, demikian tema ini kita angkat dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua tahu betapa pentingnya kita hidup di atas iman. Karena kalau kita hidup tanpa iman sama dengan kita mati. Sebab matinya atau hidupnya seorang hamba ketika hidup di dunia ini bergantung ada atau tidak adanya iman. Karena apa artinya hidup kalau tanpa iman? Hidup itu hanya menumpuk dosa. Dan hidup itu adalah perjalanan pasti nanti ke neraka. Itu ketika hidup tanpa iman. Namun ketika hidup bersama iman, bahkan selalu iman menyertai kita sampai jasad kita mati, maka inilah kehidupan yang hakiki, maka inilah kehidupan yang bermakna dan akan menghantarkan kepada kehidupan yang penuh dengan kenikmatan kekal dan abadi di surga dengan sebab iman. Banyak sekali Allah menyatakan hal ini dalam firman-Nya yang sering kita baca, bahwa orang-orang yang masuk ke dalam surganya kelak adalah mereka orang-orang yang beriman. Misalnya dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca, Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Maka kita semua sangat paham betapa pentingnya hidup bersama iman. Oleh karenanya itu kita harus berjuang, berusaha agar hidup ini senantiasa bersama iman. Kalau hidup bersama iman pasti aman dunia, terlebih lagi di akhirat. Oleh karenanya menjadi sebuah tugas kita, bahkan sebuah keperluan yang mendesak, kita ini harus bisa menjaga iman. Karena apa? Karena kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang bukan Rasul, bukan Nabi, kita ini tidak maksum. Allah tidak menjaga iman kita, artinya tidak menjamin iman kita ini akan langgeng terus bersama kita. Tidak ada jaminan. Bisa saja iman itu lepas dari diri kita, padahal nyawa kita belum lepas dari jasad kita. Bisa saja iman itu habis, padahal umur kita belum habis di dunia ini. Bisa saja iman itu berkurang dan berkurang hingga kemudian tidak ada sama sekali. Maka kita wajib menjaga iman dengan dua hal. Pertama, kita belajar tentang iman dan bagaimana menjaga iman. Yang kedua, kita praktekkan dalam kehidupan nyata bagaimana menjaga iman itu, dan tentunya diiringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman ini senantiasa dijaga, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Mari kita pelajari secara perlahan dan sederhana tentang iman dan bagaimana menjaga iman. Iman menurut Ahlus Sunnah, sebagaimana yang sudah sering kita pelajari, bahwa iman adalah didefinisikan al-iqraru bil janan wa tasdiq wa talaffudhu bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu ditetapkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi aplikasi dari keimanan itu menyangkut tiga hal, yaitu
perkataan dan amalan hati, kemudian perkataan lisan dan amalan anggota badan, semua masuk dalam cakupan iman. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga menurut Ahlus Sunnah, al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bisa bertambah dengan ketaatan, dan iman bisa berkurang dengan kemaksiatan. Dari pernyataan ini sudah memberikan poin bagi kita bagaimana menjaga iman. Di antaranya banyak beramal soleh supaya iman bertambah, dan jauhi bermaksiat karena dengan sebab maksiat iman berkurang. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah memerinci tentang komposisi atau unsur-unsur keimanan. Dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan aslul iman dan ada yang disebut dengan far'ul iman. Pokok keimanan dan cabang keimanan. Pokok keimanan ini yang harus selalu kita miliki. Tidak boleh lepas, tidak boleh ada yang berkurang. Karena dengan lepas dan berkurangnya menjadikan iman kita hilang sama sekali. Ibaratnya pohon terserabut dari tanah seakar-akarnya. Ini aslul iman, ini pokok iman yang menyangkut terutama masalah akidah, rukun iman yang 6, dan permasalahan-permasalahan akidah ini masuk dalam cakupan aslul iman, pokok keimanan. Yang kedua disebut dengan far'ul iman, cabang keimanan, di mana ini adalah penyempurna dari keimanan. Dan kalau semakin lengkap, semakin sempurna, maka semakin sempurna imannya. Kalau ada yang hilang, maka berkurang imannya, tetapi imannya tidak sampai habis. Maka ketika seseorang yang beriman ini aslul iman lepas, maka dia murtad, menjadi orang yang tidak beriman lagi. Tapi kalau far'ul iman tidak ada atau lepas, imannya berkurang. Untuk yang pertama disebut kufur akbar, kufur besar. Dan untuk yang kedua disebut kufur asghar, kufur kecil. Ini tentu secara panjang lebar dan mendalam dibahas dalam pembahasan tersendiri, terutama ketika membahas tentang masalah akidah sahihah, akidah yang benar sebagaimana yang dianut dan dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tema kita adalah menjaga iman. Tentu sebisa mungkin dua-duanya kita jaga secara keseluruhan, aslul iman dan sekaligus far'ul imannya. Kita juga jangan meremehkan tentang far'ul iman, cabang-cabang keimanan. Sebab khawatirnya ketika kita meremehkan far'ul iman, cabang keimanan, kita kemudian melakukan dosa maksiat terus, khawatirnya lama-lama menjurus merembet kepada tercabutnya aslul iman, karena dikhawatirkan bisa jadi itu adalah min khutuwati syaitan, langkah-langkah setan untuk menjadikan kita murtad, diawali dengan dipangkas dahan dan ranting-ranting pohon iman sebelum akhirnya pohon itu tumbang seakar-akarnya. Alangkah baiknya kita mengingat kembali sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang menjaga iman ini. Dan hadis ini juga dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Arba'innya. Dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan,
Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Ya Rasulullah, katakan kepadaku dalam Islam ini sebuah ucapan yang tidaklah aku bertanya tentang hal itu kepada seorang pun selain engkau. Maka Nabi bersabda, kul, katakanlah, amantu billah thumma istaqim. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi bukan hanya beriman, tapi istiqomahlah di atas iman. Itu yang terpenting. Jangan sampai kita dalam hidup di dunia ini pernah beriman, setelah itu kafir. Hendaknya kita setelah beriman terus di atas keimanan, dan seandainya jatuh dalam kekafiran, segera kembali kepada Islam, kepada iman, sehingga akhir dari kehidupan kita ini di atas iman. Karena sekali lagi, persoalan kita di atas iman atau tidak, ini persoalan nasib hidup kita. Kalau kita hidup di dunia ini sampai matinya di atas iman, di akhirat masuk surga. Tapi kalau kita hidup di dunia terakhirnya tidak beriman, di akhirat masuk neraka selama-lamanya. Betapa pentingnya pembahasan ini. Betapa pentingnya upaya kita di dalam menjaga iman. Aslul iman maupun far'ul iman, terutama aslul iman. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk istiqomah. Padahal tentu ya, di balik ini terdapat sebuah perjuangan, sebuah jihad sepanjang hayat dalam menjaga iman. Karena iblis dan para tentaranya tidak akan sudi dan ridho apabila iman ini tetap menancap di dalam hati kita. Pasti akan terus mereka berusaha keras, berbagai macam cara, segala macam kesempatan digunakan untuk menggoyang pohon iman kita. Mungkin dipangkas ranting-ranting dadahannya, mungkin bahkan langsung dicabut seakar-akarnya pohon iman dari hati kita. Ya. Nah, ini yang harus kita ketahui dan harus selalu kita waspadai. Hidup ini, selama hidup adalah jihad dalam rangka mempertahankan iman sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah di atas iman. Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang istiqomah di atas iman, yaitu al-i'tidal ala ta'atillah aqdan wa qawlan wa fi'lan wal mudawamatu ala dhalika. Lurus, ajab dalam ketaatan kepada Allah dalam sisi akidah, ucapan dan perbuatan. Akidah ini masuk aslul iman, ucapan dan perbuatan ini masuk far'ul iman. Semuanya kita berusaha untuk ajab di atas ketaatan kepada Allah dalam hal akidah, ucapan dan perbuatan, wal mudawamatu ala dzalika, dan terus berkesinambungan sampai mati. Nah, ini kita dibantu oleh Imam Al-Qurtubi untuk mengontrol dan memonitor iman kita, yaitu pada 3 sektor. Pertama, sektor akidah. Yang kedua, sektor ucapan. Yang ketiga, sektor perbuatan. Coba kita kontrol. Kita kontrol akidah kita. Akidah ini kalau saya perinci menjadi 2. Pertama, ini tentu berkait dengan akidah yang sahihah. Kalau kita sudah pelajari sebagian akidah sahihah, apakah kita masih berpegang teguh di atasnya ataukah tidak? Kontrol.
Yang kedua, tentu masih ada beberapa hal akidah yang belum kita pelajari. Maka selalu pelajari, jangan bosan-bosan. Saya yakinlah pelajaran akidah ini belum selesai. Karena porsi waktu yang kita siapkan untuk ngaji itu sedikit. Dan itu pun tidak selalu membahas tentang akidah. Seminggu berapa kali kita ngaji? Apakah tiap hari? Kayaknya jarang kalau tiap hari. Kalaupun tiap hari, berapa jam? Pengajian itu orang bilang yang efektif cuma 1 jam. Lebih dari itu kurang efektif karena sudah ngantuk. Ya, 1 jam itu efektif. Nah, kalau seminggu itu kita tiap hari ngaji, berarti 7 kali kita ngaji, 1 kali 1 jam, cuma 7 jam seminggu. Jadi masih porsinya sedikit. Berarti tentunya ada ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan tentang masalah akidah yang belum kita pelajari. Nah, itu yang menjadi tugas kita untuk kita pelajari, dan setiap kita pelajari lalu kita paham, kita amalkan dengan apa? Dengan meyakini. Amalan hati kita yakini 100%, kita yakini kebenarannya. Misalnya secara garis besarnya masalah akidah itu dalam rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah ada perinciannya. Menjadi tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Itu pelajaran yang panjang ya. Dan berbagai subhat-subhat yang harus terjawab. Karena subhat kalau tidak terjawab bisa menggerogoti keimanan. Jangan biarkan ada subhat dalam hati kita, itu nanti menggerogoti keimanan. Ya, kita ini harus berdiri di atas ilmu. Ilmu itu al-yakin, tanpa ada keraguan. Kemudian yang kedua, beriman kepada para malaikat Allah. Ada penjelasannya. Beriman kepada kitab-kitab suci dari Allah. Beriman kepada para rasul Allah. Beriman kepada hari akhirat. Ya, dimulai dari alam kubur dan seterusnya sampai surga neraka. Kemudian yang terakhir, beriman kepada qada wal qadar. Dan itu banyak subhatnya. Sampai banyak kaum muslimin yang masih rancu dalam memahami qada wal qadar. Sampai ada orang mengatakan saya keliru dalam qada wal qadar, kan sudah takdir Allah juga itu. Bayangkan. Cari pembenaran. Kalaupun salah ya sudahlah, ini sudah takdir dari Allah. Ya, apakah sampai di situ saja? Harus belajar, harus berdoa. Pelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu akidah yang sahih, yang benar. Sebagaimana akidah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Ya, akidah yang wasat, pertengahan dalam segala hal, termasuk dalam membahas qada wal qadar. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi sektor akidah kita monitor, ya. Kemudian ucapan. Nah, ini ucapan ini ya. Nabi mengatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud itu, berapa banyak manusia ditelungkupkan wajah-wajah mereka, diseret di neraka, min hasaidi alsinatihim, dikarenakan buah dari celoteh-celoteh lisan mereka. Bagaimana kita harus pandai mengendalikan lisan? Bagaimana kita pandai mengamalkan hadis Nabi? Ternyata tidak mudah. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Imam Syafi'i ketika mengomentari hadis ini, apa yang hendak kamu ucapkan, pikirkan dulu. Kalau ucapan itu mendatangkan maslahat, ucapkanlah. Kalau ucapan itu menimbulkan mafsadat, diam. Kalau ucapan itu ragu-ragu antara maslahat dan mafsadatnya, lebih utama diam. Coba kayak gitu. Kita bagaimana? Asbun asal bunyi,
ceplas. Dan disebutkan dalam hadis beberapa pelajaran dari satu ucapan seseorang bisa terlempar ke neraka, bisa dijauhkan dari surga Allah karena satu ucapan. Sungguh kita harus memiliki perhatian khusus dalam menjaga lisan ini. Makanya Allah menyebut dalam Al-Quran surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap berupa ucapan, ya, melainkan di sampingnya ada malaikat pencatat. Bahkan dalam penjelasan para ulama, bukan hanya perkataan baik dan buruk saja yang dicatat, tapi perkataan yang tidak mengandung kebaikan dan keburukan pun, perkataan mubah, dicatat dan ada pertanggungjawabannya. Coba. Nah, ini mungkin kita harus belajar, dan bukan berarti kita harus selalu diam, gitu ya. Maka yang terbaik itu berkata yang baik, gitu, bukan diam. Baru kalau tidak bisa berkata baik, daripada berkata buruk, lebih baik apa? Diam. Kan Nabi mengatakan falyakul khairan au liyasmut. Ini pilihan. Jadi setelah berkata yang baik, tidak ada pilihan yang kedua kecuali apa? Diam. Jadi jangan kita pilih diamnya, selalu diam, tidak. Kadang-kala diam itu malah tidak benar. Karena apa? Mungkin kita diam dari mengatakan kebenaran. Mungkin kita diam ketika kemungkaran ada di depan kita, kita tidak mengatakan bahwa itu mungkar. Makanya yang dituntut adalah berkata yang baik. Kalau tidak bisa maka diam. Itu lebih selamat. Yang ketiga, istiqomah dalam perbuatan. Ya, perbuatan dari anggota badan kita, mata, lisan, mata, tangan, kaki. Sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran dari kita berpuasa. Puasa yang benar dan sempurna itu, ya sebenarnya kita sedang mengontrol tiga hal ini: akidah, lisan, dan anggota badan kita. Hati kita jaga, lisan kita jaga, anggota badan kita jaga. Hati kita berpuasa, lisan kita berpuasa, anggota badan kita berpuasa dari penyimpangannya masing-masing. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan istiqomah disebutkan dalam ayat yang saya bacakan di muqaddimah surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Luar biasa. Yaitu intinya orang yang istiqomah di atas iman, maka dia akan husnul khatimah. Allah akan merahmatinya, Allah akan menolongnya di saat-saat sedang berbahaya, di saat-saat sedang darurat. Di antaranya keadaan yang paling darurat ketika seseorang mengalami sakaratul maut, mendekati ajalnya. Maka Allah akan utus malaikat rahmat yang kemudian membisikkan ke dalam hatinya kabar gembira. Luar biasa. Mungkin orang mau mati itu ya, kalut-kalutnya orang, bingungnya orang, dahsyat. Ya, berbagai perasaan berkecamuk dalam hatinya. Karena dia akan berpindah alam, meninggalkan semuanya di dunia ini. Tetapi bagi orang yang istiqomah di atas iman, Allah utus malaikat rahmat dengan membisikkan ke dalam hatinya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Iya. Sehingga dia matinya husnul khatimah. Maka biasanya salah satu ciri mati husnul khatimah, tersungging senyuman di wajahnya. Wajahnya menunjukkan kegembiraan. Kenapa gembira? Karena dia telah diberitahu oleh para malaikat rahmat bahwa dia menjadi calon penghuni surga. Bagaimana tidak senang? Bagaimana tidak gembira?
Justru dia merasa inilah kematian sebagai awal saya akan menuju surga. Tentu ini yang ditunggu-tunggu. Karena waktu yang singkat, saya persingkat saja ceramah ini. Saya tutup dengan bagaimana menjaga iman. Menjaga iman itu kita harus terus belajar dan mengamalkan ilmu. Tapi yang terpenting lagi, ini mungkin sebagai bahan renungan buat kita semua. Kenapa kita bisa istiqomah? Kita kembali ke tujuan awal dulu kita ini beragama. Untuk apa? Karena niat awal itu menentukan untuk sebuah perjalanan dan akhir dari sebuah perjalanan. Coba kita bertanya-tanya, ketika kita mungkin dulu awal hijrah mengikuti sunnah, kita bertanya, untuk apa mengikuti sunnah? Untuk apa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini erat kaitannya dengan masalah keikhlasan. Karena ikhlas itu tentu bukan sekedar niat, tetapi orientasi, cita-cita, tujuan, target, kan gitu. Nah, itu yang menguatkan kita ketika memang banyak perkara yang membuat iman kita futur. Bisa futur itu karena pengaruh dalam diri kita sendiri atau pengaruh dari luar. Futur itu juga disebabkan karena kemalasan. Futur itu disebabkan karena lamanya kita melakukan ketaatan sehingga kita merasa bosan. Saya mengatakan begitu karena mengalami sendirilah. Maka salah satu hal yang mengobati penyakit futur iman ini, kelemahan iman ini, kembali kepada niat, tujuan, orientasi kita melaksanakan ibadah. Coba kita dihantarkan pelajaran dari ayat 8 ya, 9 dan 10 surah Al-Insan. 8, 9, 10 surah Al-Insan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyebutkan hamba-hamba Allah yang ikhlas ya. Wa yut'imuna mulai ayat 8, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. 3 ayat. Ayat berapa? 8, 9 dan 10. Apa artinya? Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, ini perkataannya ini membuat menjadi sebuah pedoman bagi kita. Bagaimana mereka mengatakan? Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan wajah Allah. Melihat wajah Allah terutama di mana? Di surga. Kenikmatan yang paling tinggi di surga apa? Melihat wajah Allah. Tak peduli wajah manusia, baik tersenyum maupun cemberut, tak peduli, biar. Tapi kita mengharap untuk bisa melihat wajah Allah. Kami tidak mengharap balasan, bahkan tidak mengharap ucapan terima kasih dari kamu. Tak peduli, ucapin terima kasih terserah. Tidak diharap-harap. Ya. Berikutnya, nah ini yang menjadi pelajaran buat kita. Yang ke-10-nya ini. Sungguh kami takut akan azab Allah pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan di akhirat. Di akhirat itu dahsyat. Terjadi huru-hara, kegoncangan, kesulitan, kesusahan. Kita hidup di sana sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, sudah tidak ada hubungan apapun dengan siapapun. Yang bisa menolong, yang bisa
membahagiakan kita adalah iman yang kita lakukan di dunia ini. Coba kita pikirkan itu. Kita persiapkan nasib kita nanti di akhirat dengan kita menjaga iman ini. Baca ayat 8, 9, 10 surah Al-Insan. Itulah, kembali ke situ supaya kita bisa kuat kembali dalam menjalankan iman ini. Demikian, semoga bermanfaat karena sudah terdengar adzan maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.